Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam ruangan diskusi pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peribahasa mengatakan bahwasanya Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari tindak tutur menurut Austin, tindak tutur menurut Shirley, dan tindak tutur menurut Fraser. Inilah topik pembahasan kelompok kami pada hari ini. Saya Jeffrey Putra Deska selaku moderator. Salam kenal teman-teman semua. Kemudian juga terdapat beberapa nama anggota lainnya, yakni Elda Fatimah dengan NIM 22016099, Selvi Juwita Rizky dengan NIM 22016204, Aminarti dengan NIM 22016082, Safa Arwen dengan NIM 22016205, Jeffrey Putra Deska dengan NIM 22016031. Untuk materi yang pertama, terkait dengan tindak tutur menurut Austin, tentunya akan dibahas oleh Elda Fatimah dan Selvi Juwita Rizky. Kepada Elda Fatimah dan Selvi Juwita Rizky, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tindak tutur versi Austin. Tindak tutur adalah teori penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Langston Austin dalam bukunya How to Do Things with Words. Austin adalah salah satu filsuf terkemuka dalam kelompok yang disebut Oxford School of Ordinary Language Philosophy. Sebagaimana dikutip Shirley, Austin mengatakan bahwa tindak tutur mempunyai beberapa fungsi komunikatif, diantaranya adalah fungsi behabitif, yang dimana behabitif itu dapat diartikan sebagai bentuk reaksi dan ekspresi terhadap tingkah laku orang lain. Teori tindak tutur itu muncul sebagai reaksi terhadap descriptive fallacy, yaitu pandangan bahwa kalimat deklaratif selalu digunakan untuk mendeskripsikan fakta atau state of affairs yang harus dilakukan secara benar atau secara salah. Padahal, menurut Austin sendiri, banyak kalimat deklaratif yang tidak mendeskripsikan, melaporkan, atau bahkan menyatakan apapun sehingga tidak bisa dinyatakan benar salahnya. Ujaran dari kalimat tersebut adalah bagian dari kegiatan atau sebuah tindakan. Dan selanjutnya terdapat dua ujaran menurut Austin. Yang pertama, ujaran konstantif. Ujaran konstantif itu adalah ujaran yang tidak melakukan tindakan dan dapat diketahui salah benarnya. Menurut Austin, ujaran konstantif sendiri adalah jenis ujaran yang melukiskan suatu keadaan faktual yang isinya boleh jadi merujuk ke suatu fakta atau kejadian, stories yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Ujaran konstantif itu memiliki konsekuensi untuk ditentukan benar atau salah berdasarkan hubungan faktual antara si pengujar dan fakta sesungguhnya. Dan yang kedua ada ujaran performatif, yaitu ucapan yang berimplikasi dengan tindakan si penutur, sekalipun sulit diketahui salah benarnya, tidak dapat ditentukan sebenar salahnya berdasarkan faktanya, karena ujaran ini lebih berhubungan dengan perilaku atau perbuatan si penutur. Ujarannya itu seperti kamu dipecat, dengan ini saudara saya nyatakan bersalah, merupakan contoh performatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang Austin mengklasifikasikan tindak tutur performatif menjadi 3. Sumbangan terbesar Austin dalam teori tindak tutur adalah pembedaan tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Menurut Austin, setiap kali penutur berujar, dia melakukan 3 tindakan secara bersamaan, yaitu yang pertama ada tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi. Menurut Austin 1962, andai si penutur berniat mengutarakan sesuatu yang pasti secara langsung tanpa keharusan bagi si penutur untuk melaksanakan isi tuturannya, niatannya disebut tindak tutur lokusi. Bila si penutur berniat mengutarakan sesuatu secara langsung dengan menggunakan suatu daya yang khas
yang membuat penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Nyatanya disebut dengan tindak tutur ilokusi. Dalam pernyataan lain, tindak ilokusi adalah tindak dalam menyatakan sesuatu atau performatif yang berlawanan dengan tindak menyatakan sesuatu konstantif. Sementara itu, jika si penutur berniat menimbulkan respon atau efek tertentu kepada mitra tuturnya, niatannya disebut tindak tutur perlokusi. Bila tindak lokusi dan ilokusi lebih menekankan pada peranan tindakan si penutur, tindak perlokusi justru lebih menekankan pada bagaimana respon si mitra tutur. Hal yang disebutkan terakhir ini, menurut Austin, berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai pemengaruh pikiran dan perasaan manusia. Demikian, ketiga tindak tutur tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren di dalam keseluruhan proses tindak pengungkapan bahasa, sehingga seharusnya mencerminkan prinsip adanya satu kata dan tindakan atau perbuatan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Elda Fatimah dan Selvi Juwita Rizky yang telah membahas secara lebih mendalam terkait dengan tindak tutur menurut Austin. Kemudian, untuk materi berikutnya terkait dengan tindak tutur menurut Shirley beserta dengan klasifikasinya dan pengelompokannya tentunya akan dibahas oleh Jeffrey Putradeska. Kepada Jeffrey Putradeska, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Untuk pembahasan berikutnya terkait dengan tindak tutur menurut Shirley, tentunya akan saya bahas di dalam bagian ini. Nah, dari beberapa pendapat ataupun beberapa penjelasan sebelumnya juga telah dinyatakan terkait dengan tindak tutur tersebut. Nah, di sini saya ingin mengindikasikan atau memberikan suatu kesimpulan terkait dengan tindak tutur itu terlebih dahulu sebelum menuju kepada pembagian tindak tutur menurut Shirley tersebut. Nah, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya tindak tutur merupakan suatu bentuk kajian yang akan berkaitan dengan pragmatik yang di dalamnya akan melibatkan penutur, mitra tutur, dan juga konteks yang sedang dibicarakan ataupun yang sedang dituturkan oleh seorang penutur. Nah, selain itu, tindak tutur ini mempunyai suatu tujuan untuk dapat memberikan suatu pengaruh kepada mitra tutur agar mereka mampu untuk melaksanakan setiap perintah yang dituturkan tersebut dan lain sebagainya. Nah, baiklah kita masuk kepada pembagiannya. Shirley di sini membagi atas 5 aspek terkait dengan tindak tutur tersebut. Yang pertama, yaitu representatif atau asertif. Nah, representatif atau asertif di dalam hal ini telah dinyatakan bahwasanya yaitu suatu tuturan yang akan mengikat penutur kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Nah, artinya adalah penutur dalam hal ini setiap apa yang dikatakan oleh setiap penutur itu harus mempunyai suatu sifat kebenaran. Nah, apa yang dikatakan itulah yang mempunyai suatu sifat kebenaran yang menjadi suatu tujuan utama untuk penutur mengetahui apa yang sedang dituturkannya. Nah, dapat kita berikan suatu bentuk wujud contohnya, yaitu beberapa menyatakan, menunjukkan, melaporkan, dan menyebutkan. Nah, contoh terkait dengan bentuk wujud itu juga ada beberapa bagiannya. Kita berikan satu contoh, misalkan, hari ini terasa sangat panas. Nah, hal tersebut memberikan suatu tuturan bahwa, memberikan suatu indikasi bahwasanya dia sedang melakukan suatu, menyatakan, dia sedang melakukan suatu menunjukkan, dan dia juga sedang melaporkan akan keadaan bahwasanya hari pada saat itu sangatlah panas. Nah, contoh yang kedua, yang juga bersifat melaporkan. Nah, contohnya adalah, saya berangkat pukul 7 setiap hari untuk bekerja. Nah, hal tersebut melaporkan bahwa setiap rutinitas kegiatan dia di pagi hari, dia selalu berangkat pada pukul yang tepat. Nah, itu memiliki suatu konteks bahwasanya tuturan yang diberikan oleh seorang penutur, dia sedang melakukan suatu tindakan melaporkan. Nah, bentuk jenis yang kedua dinyatakan dengan direktif atau impositif. Nah, hal ini tentunya akan berbeda dengan tindak tutur yang sebelumnya yang dinyatakan oleh Shirley. Nah, direktif atau impositif dalam hal ini diartikan sebagai, yaitu sebagai tindak tutur yang dilakukan oleh seorang penutur agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan. Nah, artinya adalah ketika seorang penutur memberikan suatu tuturan dengan tujuan
agar nantinya mitra tutur yang menjadi suatu lawan dari seorang penutur itu melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan tersebut. Nah, artinya adalah dia juga melakukan apa yang diperintahkan oleh seorang penutur. Di sisi lain, mitra tutur dalam konteks ini diartikan sebagai seseorang yang akan menjadi lawan bicara dari seorang penutur. Nah, contoh, saya adalah sebagai seorang penutur dalam suatu tuturan yang sedang dilakukan. Nah, ada orang yang akan menerima tuturan tersebut, itu disebut sebagai mitra tutur. Nah, wujudnya ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menyuruh, kemudian memohon, kemudian menuntut, menyarankan, memerintah, dan menantang. Kita berikan suatu contoh, misalkan, silahkan ambil buku itu. Nah, kalimat tersebut memberikan suatu makna dengan konteks perintah ataupun menyuruh seseorang untuk melakukan tindakan tersebut sesuai dengan arti dari direktif atau impositif tersebut. Contoh berikutnya yang bersifat wujudnya memohon. Bolehkah saya meminjam buku itu? Nah, hal tersebut juga seakan-akan dengan konteks dia ingin meminjam sebuah buku, memberikan suatu artian bahwa dia juga memohon bagaimana caranya agar buku tersebut dapat dipinjamkan oleh seseorang tersebut. Nah, kemudian menyarankan, dengan wujud menyarankan. Contohnya adalah, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana, karena akan ada sesuatu hal yang tidak Anda inginkan nantinya. Kalimat tersebut juga menyatakan, memberikan suatu indikasi kepada kita bahwa adanya suatu wujud menyarankan kepada seseorang agar mereka tidak melakukan tersebut. Nah, yang tidak melakukan itulah yang disebut sebagai suatu hal yang berbentuk tindakan. Hal berikutnya disebut sebagai ekspresif atau evaluatif. Nah, hal ini tentunya juga akan berbeda dengan jenis tindak tutur sebelumnya yang dikemukakan oleh Shirley tersebut. Ekspresif atau evaluatif yaitu merupakan suatu bentuk tuturan yang dimana nantinya penutur tersebut yang menuturkan suatu tuturan mempunyai tujuan agar tuturan itu diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu. Artinya adalah tuturan yang diberikan ataupun tuturan yang diujarkan oleh seorang penutur dapat diketahui oleh seorang mitra tutur apakah tuturan tersebut benar-benar sesuai dengan faktual ataupun kenyataan yang diujarkan ataupun yang dituturkan ataupun tidak. Nah, itulah yang disebut sebagai evaluatif untuk mengetahui kebenaran dari suatu tuturan tersebut. Nah, ada beberapa wujud diantaranya. Yang pertama itu memuji, yang kedua itu mengucapkan, yang ketiga itu terima kasih, yang keempat mengkritik, dan yang kelima menyalak. Kita berikan suatu contoh memuji. Contohnya, kamu terlihat bahagia pada hari ini. Nah, di dalam hal tersebut, kalau kita berpikir bahwasanya kondisinya dia sedang tidak bagus pada hari itu, maka pandangan seseorang tidak sesuai dengan apa yang diujarkannya atau berbanding terbalik dengan suatu kalimat yang diujarkan tersebut. Nah, contoh berikutnya yang bersifat juga memuji. Kamu terlihat pintar hari ini. Nah, pintar di situ belum tentu mengindikasikan bahwa dia benar-benar terlihat pintar pada saat itu. Bisa jadi dia mengolok bahwasanya kepintaran dia itu memberikan suatu dampak yang buruk ataupun tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, itulah suatu tuturan yang harus dievaluatif ataupun yang harus dievaluasi apakah tuturan tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun tidak. Nah, itu dapat dinilai oleh seorang mitra tutur dan juga oleh seorang penutur itu sendiri. Nah, ucapan terima kasih dengan wujud ucapan terima kasih dapat kita berikan sebuah contoh. Terima kasih ya telah datang terlambat pada hari ini. Nah, ucapan terima kasih tersebut bukanlah bermakna bahwasanya suatu hal yang bersifat bahagia bagi orang yang mengucapkan tersebut, akan tetapi dia menyinggung dengan suatu pertanyaan mengapa Anda terlambat pada hari ini, tapi dia dengan mengucapkan terima kasih. Nah, hal tersebut dinyatakan sebagai tuturan yang harus dilakukan evaluatif dari makna yang terdapat ataupun yang tersirat di dalam sebuah kalimat tersebut. Dan begitu pun bentuk wujud lainnya. Nah, bentuk jenis tindak tutur lainnya, menurut pendapat Shirley, disebut sebagai komisif. Komisif di dalam bagian ini diartikan sebagai tindak tutur yang dimana penutur tersebut mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam tuturannya. Nah, hal ini tentunya juga akan sama ataupun selaras dengan tindak tutur direktif atau impositif, tetapi ada hal yang membedakannya. Nah,
Perbedaannya persamaannya terletak pada hal yang dimana penutur menjadi objek utama di sini untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam tuturannya. Nah, wujudnya bisa bentuk berjanji, bersumpah, dan mengancam. Nah, kita berikan suatu contoh, misalkan si penutur melakukan suatu tuturan dengan kalimat, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, hal tersebut secara tersirat memberikan suatu gambaran bahwasannya dia sedang melakukan ataupun dia sedang melaksanakan apa yang sedang dia tuturkan tersebut. Nah, hal tersebutlah yang disebut sebagai komisif. Kemudian bersumpah, saya bersumpah bahwasanya dia tidak salah. Nah, hal tersebut juga memberikan suatu makna kepada kita dalam konteks yang ada, bahwasanya dia tidak akan mengulangi, bahwasanya hal tersebut bersumpah, orang tersebut tidak salah. Nah, dan begitu pun seterusnya. Hal berikutnya disebut dengan deklarasi atau instabilisif atau isbati. Nah, hal ini juga mempunyai perbedaan dan perbandingan dengan konteks lainnya, yakni makna dari deklarasi itu adalah dalam kajian pragmatik khususnya pada tindak tutur ini adalah suatu bentuk tuturan yang dilakukan oleh seorang penutur untuk menciptakan hal yang baru. Nah, kata kuncinya di sini adalah untuk menciptakan hal yang baru. Nah, dapat kita lihat terlebih dahulu wujudnya, yaitu memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, memberi maaf. Nah, menciptakan hal yang baru ini berarti adalah ada sesuatu hal yang muncul pada saat itu untuk memberikan suatu keputusan, untuk memberikan suatu larangan, mengizinkan dan sebagainya. Untuk memperjelas, kita lihat suatu contoh, misalkan dia memberikan suatu tindakan larangan, jangan membuang sampah di sini. Nah, hal tersebut mengapa bisa keluar tuturan jangan membuang sampah di sini? Dikarenakan pada sebelumnya telah banyak orang yang membuang sampah ke tempat tersebut. Nah, sehingga diberikanlah suatu tuturan seperti itu. Nah, tuturan itulah yang disebut sebagai hal yang menciptakan hal yang baru untuk tidak membuang sampah pada lokasi yang sama. Nah, kemudian mengizinkan. Contohnya adalah saya mengizinkan Anda untuk sholat hari ini. Nah, tentunya sebelum adanya suatu keputusan tuturan tersebut, tentu ada suatu problematik ataupun suatu kejadian yang dimana mungkin ada suatu dilema bahwasanya ada suatu masalah yang membuat mengapa tidak diizinkan sholat. Nah, sehingga pada akhirnya timbullah sebuah kalimat seperti itu yang dimana menciptakan hal yang baru. Kemudian memberikan maaf. Saya memaafkan kalian hari ini, itu juga suatu bentuk hal yang menciptakan hal yang baru. Nah, sepertinya sesuai dengan hal tersebut bahwa pada sebelumnya orang yang menjadi objek dalam sebuah kalimat tersebut tidak memaafkan, akan tetapi dengan adanya suatu situasi yang membuat dia memaafkan, itulah yang memberikan suatu penciptaan terhadap hal yang baru yang pada akhirnya dia mau memberikan maaf kepada si objek tersebut. Nah, baiklah, itulah pembahasan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Jeffrey Putradeska yang telah mengupas secara lebih mendalam terkait dengan materi tindak tutur menurut Shirley. Kemudian, untuk pembahasan berikutnya terkait dengan tindak tutur menurut Fraser akan dibahas oleh Aminarti. Kepada Aminarti, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tindak tutur versi Fraser. Fraser 1974 mengemukakan dua jenis tindak tutur. Yang pertama, vernakuler dan seremonial. Tindak tutur yang pertama, vernakuler. Tindak tutur vernakuler ini merupakan tindak tutur yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Contohnya, saya berterima kasih atas kesempatan ini. Dan bagaimana kalau saya tidak ikut berdiskusi? Kemudian tindak tutur yang kedua yaitu tindak tutur seremonial. Tindak tutur seremonial ini merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh orang yang berkelayakan untuk hal yang dituturkannya. Contohnya yaitu seorang dosen mengajarkan mata kuliah sesuai dengan bidangnya. Kemudian hakim memutuskan perkara sesuai dengan keahliannya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Aminarti yang telah membahas secara lebih mendalam terkait dengan tindak tutur menurut Fraser. Maka untuk kesimpulan
tentunya akan disimpulkan oleh Safa Arwen. Kepada Safa Arwen, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tindak tutur adalah setiap ujaran yang memiliki fungsi dan komunikasi. Misalnya, ujaran dapat digunakan untuk membuat pernyataan, mengajukan pertanyaan, meminta maaf, menjelaskan, atau membujuk. Di antara banyak kegunaan lainnya, dalam tindak tutur, kata-kata digunakan untuk melakukan sesuatu, bukannya hanya untuk mengatakan sesuatu. John L. Austin, seorang filsuf Inggris, pertama kali memperkenalkan teori tindak tutur dalam bentuk tahun 1959 cara melakukan sesuatu dengan kata-kata rangkaian. Ceramah yang diterbitkan ini mendefinisikan teori tentang performatik. Ini adalah jenis pidato yang dimana kata-kata seseorang menyebabkan sesuatu terjadi dan bukan sekedar membuat pernyataan. Alih-alih sekedar menggambarkan atau menyatakan fakta. Beberapa kata melakukan suatu tindakan atau menciptakan suatu yang baru, misalnya ketika dua orang dalam upacara pernikahan mengucapkan saya bersedia. Mereka menyebabkan pernikahan itu terjadi. Contoh lain dari performatif tersebut menamai kapal dan pembuatan taruhan. Serle dalam Rohmadi 2004-30, tidak tutur merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dan komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur. Yang dimaksud adalah suatu tuturan penutur biasanya berhadapan maksud komunikatif dan mengerti oleh pendengar dan lawan tutur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya simpulkan dari materi kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 4 pada hari ini. Saya Jeffrey Putra Deska selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.